Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya merupakan perguruan tinggi keagamaan Islam negeri di Surabaya yang memiliki visi menjadi Universitas Islam Negeri yang unggul dan kompetitif bertaraf internasional. UIN Sunan Ampel Surabaya kini memiliki 9 fakultas program sarjana dengan 43 prodi, 10 prodi program strata 2, dan 4 prodi program doktor pada level pasca sarjana. UIN Sunan Ampel agama Islam yang sinergis dengan cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Koneta Taufiko dari NIM 0702062437 akan menjelaskan tentang taubat sebagai Sufi healing atau terapi taubat. Langsung saja. Yang pertama, apa sih taubat itu? Taubat sendiri dari bahasa berasal dari kata tabayatubu tauban atau tabayatubu taubatan yang berarti kembali. Dalam pengertian tasawuf, taubat tidak hanya dimaknai sebagai meninggalkan dosa, tetapi juga sebagai proses kesadaran spiritual yang mendorong seseorang untuk memperbaiki diri dan pendekatan diri kepada Allah. Jadi taubat itu kembali ataupun mensucikan dirinya kembali kepada Allah. Kemudian, taubat menurut Imam Ghazali, taubat terdiri dari 3 unsur utama, yaitu pengetahuan tentang kesalahan atau al-ilm atau munculnya penyesalan dari hati. Kemudian yang ketiga adalah serta tekad untuk meninggalkan perbuatan dosa. Ketiga unsur tersebut menunjukkan bahwa taubat bukan hanyalah ucapan istighfar, tetapi juga sebuah proses kesadaran moral yang diikuti dengan perubahan perilaku. Jadi 3 proses utama atau dari 3 unsur utama ini mengetahui atau menyadari bahwa mempunyai perbuatan dosa dan akhirnya untuk kembali ke jalan yang benar atau proses kesadaran moral yang diikuti dengan perubahan perilaku. Sedangkan taubat menurut Al-Junaidi Al-Baghdadi, taubat berarti kembali dari segala sesuatu yang tercela menuju sesuatu yang terpuji. Dengan demikian, taubat bukan hanya meninggalkan dosa tertentu, tetapi juga menambah orientasi hidup menuju kebaikan, serta demikian taubat dalam tasawuf merupakan proses spiritual yang berfungsi membersihkan hati, memperbaiki perilaku, serta membuka jalan bagi tahapan maqamat berikut dalam perjalanan pendekatan dari diri kepada Allah. Kemudian, dalam tradisi tasawuf, taubat dipahami bukan sekedar permohonan ampunan atas dosa, tetapi sebagai proses transformasi batin yang membawa manusia kembali kepada kesadaran spiritualnya. Para sufi memandang taubat sebagai langkah awal dalam perjalanan menuju kedekatan dengan Tuhan. Proses ini dimulai dari kesadaran diri atas kesalahan yang telah dilakukan, kemudian diikuti dengan penyesalan yang mendalam, serta tekad untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. Dengan demikian, taubat tidak hanya berfungsi sebagai penghapusan dosa secara teologis, tetapi juga sebagai proses perubahan internal yang membentuk karakter dan kesadaran spiritual seseorang. Kemudian, dalam perspektif tasawuf, transformasi batin melalui taubat berkaitan dengan konsep tazkiyatun nafs, yaitu penyucian jiwa dari berbagai sifat negatif seperti kesombongan, iri hati, dan kecenderungan terhadap perbuatan dosa. Para sufi menjelaskan bahwa hati manusia seringkali menutup dan tertutup oleh berbagai dorongan nafsu dan kelalaian terhadap Tuhan.
melalui taubat yang sungguh-sungguh. Seseorang berusaha membersihkan hati dari sifat tersebut sehingga muncul kesadaran spiritual yang lebih mendalam. Proses ini tidak terjadi secara instan, melainkan melalui latihan spiritual sebagai muhasabah diri atau introspeksi diri melalui zikir atau pengendalian diri. Pandangan para sufi terkait dengan taubat. Taubat bukanlah peristiwa yang selesai dalam satu waktu. Taubat dipahami sebagai proses berkelanjutan dalam kehidupan spiritual seseorang. Bahkan, sebagian sufi menyatakan bahwa seseorang harus terus-menerus melakukan taubat, bukan hanya dari dosa yang nyata, tetapi juga dari kelalaian hati atau keterikatan yang berlebihan terhadap dunia. Oleh karena itu, taubat dalam tasawuf dapat dipahami sebagai proses transformasi batin yang terus berlangsung, yang membawa manusia menuju kesadaran spiritual yang lebih tinggi dan kedekatan yang lebih mendalam. Jadi, dari pandangan-pandangan tersebut, tidak lain untuk menuju spiritual yang baik dengan kesadaran penuh dan tidak adanya kepaksaan dalam diri kita. Kemudian taubat dalam perspektif tasawuf, pandangan sebagai sarana penyembuhan spiritual. Dalam perspektif tasawuf, taubat dipahami tidak hanya sebagai permohonan ampunan kepada Tuhan, tetapi juga sebagai proses penyembuhan spiritual atau spiritual healing. Melalui taubat, seseorang menyadari kesalahannya yang telah dilakukan, merasakan penyesalan, serta berusaha memperbaiki diri dan kembali pendekatan kepada Tuhan. Proses ini membantu manusia melepaskan beban batin seperti rasa bersalah, kegelisahan, dan kecemasan yang sering muncul akibat kesalahan dan kelalaian tersebut. Dengan demikian, taubat menjadi sarana penting dalam proses penyucian jiwa atau sebagai tazkiyatun nafas yang dapat membawa seseorang menuju ketenangan batin dan keseimbangan spiritual. Kemudian, hubungan antara taubat, penyucian jiwa atau tazkiyatun nafas, dan ketenangan batin dalam praktek tasawuf. Dalam praktek tasawuf, taubat memiliki hubungan yang erat dalam penyucian jiwa dan ketenangan batin. Jadi, antara tazkiyatun nafas dan taubat itu saling ketergantungan atau saling bergantung. Ujung-ujungnya kan kembali kepada Allah. Kemudian, taubat menjadi langkah awal bagi seorang untuk menyadari kesalahan dan kembali kepada Tuhan. Dari proses ini, kemudian muncul usaha penyucian jiwa dengan membersihkan hati dan sifat-sifat tercela sebagai kesombongan, iri hati, dan cintanya dunia yang berlebihan. Ketika proses penyucian jiwa tersebut dilakukan melalui latihan spiritual sebagai nasabah dan zikir, maka seseorang akan mencapai kondisi batin yang lebih tenang, seimbang, dan lebih kuat, lebih dekat dengan Allah. Kemudian tata cara taubat sebagai terapi spiritual dalam perspektif tasawuf. Yang pertama adalah muhasabah diri. Muhasabah diri atau seperti introspeksi diri. Langkah pertama adalah menyadari kesalahan, melihat kembali perbuatan yang telah dilakukan. Seseorang mencoba jujur pada dirinya sendiri tentang dosa atau kelalaian yang pernah dia lakukan. Kemudian nadam atau penyesalan yang mendalam. Setelah menyadari kesalahan, seseorang merasakan penyesalan yang tulus dalam hati. Penyesalan ini bukan sekedar rasa bersalah, tetapi kesadaran bahwa perbuatan tersebut telah menjauh kepada dirinya dengan Tuhan. Berarti hubungan antara manusia dengan Tuhan itu semakin jauh. Jadi dengan madam ini bisa kembali atau mendekatkan diri lagi. Kemudian memperbanyak istighfar atau istighfar memohon ampunan. Seseorang memohon kepada Allah dan membaca istighfar dan doa taubat. Kemudian yang keempat adalah azam atau tekad untuk tidak mengulangi lagi. Nah, ini taubat yang harus disertai dengan tekad dan melakukan untuk menekankan bahwasanya dia tidak melakukan dosa tersebut. Kemudian yang kelima adalah amal perbaikan atau amal
mengganti dengan kebaikan. Setelah taubat, seseorang dianjurkan untuk melakukan hal-hal yang positif atau memperbaiki, seperti sholatnya lebih dilengkapi, zikir, sedekah, dan memperbaiki hubungan sesama baik, sesama manusia maupun sesama Tuhan. Kemudian yang keenam adalah zikir dan pendekatan dengan Tuhan dalam perspektif tasawuf. Taubat sering dilanjutkan dengan untuk menjaga ketenangan batin. Jadi ketika taubatnya akan berhasil atau bisa dibilang berhasil, itu dengan kata ketenangan batin itu sudah dialami dengan dia. Kemudian kesimpulan dari semuanya terapi taubat tersebut, taubat dalam tasawuf bukan hanya memohon ampunan kepada Tuhan, tetapi melakukan proses transformasi batin yang membawa manusia kembali kepada kesadaran spiritual melalui taubat. Seorang melakukan penyucian jiwa atau tazkiyatun nafs sehingga hati terbebas dari sifat negatif dan mencapai ketenangan batin. Dengan demikian, taubat dapat dipahami sebagai bentuk sufi healing yang membantu manusia mengatasi kegelisahan dan menemukan kembali makna hidup dalam kehidupan modern. Cukup sekian dari saya, dari Kunita Taufiko. Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.